Selamat siang, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Penyewaan Kamar Hotel, tugas proyek 2020. Kita akan masuk ke profil kelompok. Di dalam kelompok kami ada Tino Suratno sebagai ketua kelompok, Joshua Liharja, Theo Layuni, Burhan Prasetyo, dan Sunandar Abdurrahman sebagai anggota. Lanjut ke kata pengantar. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kami bisa menyelesaikan makalah ini tentang sistem penyewaan hotel dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office yaitu Microsoft Excel. Pembuatan proyek ini bertujuan untuk memenuhi nilai UAS. Semoga proyek Microsoft Excel yang kami jabarkan ini bermanfaat bagi semua orang. Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas untuk standar kelulusan mata kuliah multimedia. Dalam penulisan makalah ini, kami merasa masih banyak kekurangan baik pada teknisi penulisan ataupun penjabaran mengingat akan kemampuan yang kami miliki. Maka dari itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah multimedia karena berkat bimbingan dan arahannya, laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan, penulis berharap makalah ini bermanfaat. 1. Pembelajaran serta panduan pembaca dalam mengoperasikan Microsoft Excel. 2. Pembaca bisa lebih memahami dan memaksimalkan kemampuan menggunakan Microsoft Excel. Lanjut ke desain menu yang akan dibacakan oleh Saudara Tino Suratno. Ya, ini masuk desain menu utama. Ketika kita awal buka Excel-nya, maka akan ada tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa tombol yang masing-masing menuju ke sheet yang bersangkutan. Ada kamar, kelas, fasilitas, dan invoice. Pembuatan ini menggunakan beberapa kombinasi ya. Pertama, logo ini menggunakan gambar PNG. Terus gambar-gambar kamar di bawah ini menggunakan JPEG atau gambar. Terus untuk backgroundnya sendiri hanya menggunakan shape dan dikasih warna. Untuk tombolnya menggunakan objek shape juga, dikasih warna dan dikasih teks, kemudian dikasih hyperlink. Kemudian kita beralih ke desain data kamar. Berikut adalah data kamar yang ada di proyek hotel kita. Ini menampilkan data kamar yang ada beberapa kelas, yakni ada kelas standar, VIP, dan eksklusif yang masing-masing isi kamarnya berbeda-beda, yakni maupun AC ataupun kasurnya, dan ada letak nomor kamarnya. Cara membuat ini hanya mengisi tabel-tabel yang ada sesuai kebutuhan, kemudian dikasih warna untuk mempermudah, dan terdapat tombol menu untuk kembali ke menu awal. Kemudian kita ke desain Oktober yang akan dibacakan oleh Joshua Liharja. Silakan. Desain data Oktober. Di sini dapat dilihat ada tabel-tabel bulan, nama, nomor HP, dan nomor identitas untuk data-data pada bulan Oktober pemesanan kamar. Di sini menampilkan data-data customer pada bulan yang dibagi beberapa tabel. Akan dibagi beberapa data untuk Oktober, September, dan seterusnya. Cara membuatnya, untuk baris bulan kami menggunakan autofill. Untuk data nama, nomor HP, dan nomor identitas kami menggunakan data invoice input yang dapat diambil dari data invoice yang telah dipesan dari pemesanan kamar yang dilakukan. Next. Dan ini data pemesanan kamar pada bulan November yang telah dibagi
sebelumnya telah dimasukkan data bulan Oktober. Di sini dapat lihat data hanya yang dimasukkan hanya bulan November pada bulannya. Di sini sama seperti yang sebelumnya, di sini pada baris bulan kami menggunakan autofill. Dan untuk identitas menggunakan nomor HP, nama, nomor identitas menggunakan data dari data invoice yang telah dibuat. Dan ini data desain pada bulan ketiga untuk data Desember. Sama seperti sebelumnya. Untuk bulan, pada tabel bulan, di sini menggunakan autofill. Nama-nama, nomor HP, nomor identitas, sama seperti sebelumnya, itu diambil dari data invoice yang dilakukan pada bulan Desember. Desain data rekapitulasi pelanggan akan dibacakan oleh Burhan Prastyo. Ya, di sini saya akan menjelaskan desain data rekapitulasi pelanggan. Di sini terdapat tabel November, Desember, dan Oktober. Dan keterangan menampilkan pivot table dari data pelanggan selama 3 bulan. Cara membuatnya, seleksi terlebih dahulu data tabel pelanggan pada sheet data pelanggan. Lalu pergi menuju insert, klik menu pivot table yang berada di ujung kiri menu bar. Setelah itu akan muncul jendela baru seperti berikut. Untuk choose where you want to the pivot, report B please, ada 2 pilihan. Pilihan pertama, new worksheet, hasil pivot table-nya akan berada di sheet baru. Sedangkan existing worksheet akan tetap berada pada sheet yang kita seleksi. Berikut tampilan input invoice. Di sini terdapat invoice dan keterangannya menampilkan data invoice. Cara pengisiannya, input manual pada bagian nama, nomor HP, dan nomor identitas. Kemudian pilih menggunakan data validation pada KTP, kelas, kasur, AC, dan makan. Kemudian input manual pada bagian durasi. Klik print untuk melanjutkan tahap berikutnya. Dan klik menu untuk kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Theo Layuni. Baik, di sini saya akan menjelaskan print invoice-nya. Di sini sudah terdapat tadi apa invoice-nya, struk pembayaran, menampilkan data invoice yang siap di print. Dengan cara buatnya ini mengambil dari data input invoice dan desainnya sama persis dengan input invoice yang tadi sudah dijelaskan oleh Burhan. Dan ada penambahan tanda tangan di bawahnya. Ini adalah video yang kami ambil dari hotel kami. Dapat jelaskan dia beda harga, beda juga fasilitasnya yang didapat. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih.